Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, kalau misalnya kita bicara tentang dunia saham, baik itu invest ataupun trading di dunia saham, kita pasti pengennya cuan dong atau untung. Betul ya Sobat Maya ya? Nah, yang jadi masalah adalah terkadang tuh cuannya itu nggak bisa instan, butuh waktu bertahun-tahun. Nah, di video kali ini saya ingin share kepada Sobat Maya salah satu metode di mana kita bisa mendapatkan cuan lebih cepat daripada biasanya di bawah 1 tahun. Nah, nama metode ini adalah dividenmologi. Nah, bisa saya pastikan, Sobat Maya tuh belum pernah dengar tentang dividenmologi ini. Kenapa? Karena ini adalah istilah pribadi saya sendiri. Jadi, ada unsur dividen kan? Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu ataupun belum pernah dengar tentang dividen saham, boleh menonton dulu video saya yang ini nih, tentang dividen saham. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah nonton video itu, baru lanjut nonton video ini. Biar kita satu frekuensi nih Sobat Maya. Jadi, nanti yang saya jelaskan metodenya itu Sobat Maya juga bisa ngerti dan nangkep. Penasaran gimana metode dividenmologi itu bisa menghasilkan cuan buat kita? Jangan lupa saksikan sampai habis ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Jadi pada saat membuat video ini, subscriber saya itu baru 500-an nih. Jadi yang akan notice tentang video ini belum banyak. Dan saya tuh lumayan pede bahwa analisa saya ini akan berhasil berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya ya. Nah Sobat Maya, balik-balik lagi nih, kita tuh cuma bisa menganalisa. Kalau hasil tergantung pasar. Karena pasar itu nggak ada kewajiban untuk mengikuti analisa kita. Nah langsung aja kita mulai nih Sobat Maya. Apa itu dividenmologi ya? Jadi metode dividenmologi itu adalah metode dividen hunter untuk mendapatkan cuan atau capital gain dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen. Jadi kita nggak keep sahamnya untuk mendapatkan dividen nih Sobat Maya, tapi kita cuma memanfaatkan momentumnya untuk mendapatkan capital gain. Nah Sobat Maya, dari dividenmologi ini ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar dividenmologi ini bisa berhasil. Yang pertama adalah perusahaannya itu rutin bagi dividen atau merupakan cash cow dari pemegang sahamnya. Terus yang kedua adalah dia punya dividen yield yang tinggi, minimal itu 7%. Lalu yang ketiga adalah dia harus punya cash ratio yang besar ataupun labanya terus meningkat. Dan yang terakhir, untuk cara mendapatkan cuannya ini, kita bisa jual itu di maksimal H-1 sebelum cum date-nya. Nah, jadi 4 kriteria tersebut harus ada dalam dividenmologi ini Sobat Maya. Nah, langsung aja kita ke rekomendasi sahamnya ya. Saya akan berikan 3 stock pick nih rekomendasi saya Sobat Maya yang bisa menghasilkan cuan dari dividenmologi ini. Ya, kembali lagi ini nanti Sobat Maya nggak boleh plak-plak ikutan analisa saya ya, tapi harus dianalisa kembali. Dan dalam video ini saya tuh nggak akan menganalisa secara mendalam kayak fundamentalnya, teknikalnya, dan lain-lain. Tapi saya lebih akan menganalisa secara dividenmologi. Dan jangan lupa 3 saham yang akan saya kasih ke Sobat Maya ini itu kurang liquid. Makanya saya di thumbnailnya saya udah tulis nih ya. Ini cocoknya untuk pasukan satu lot. Kalau misalnya yang dananya besar, lebih baik jangan masuk di saham-saham ini karena nanti keluarnya akan susah. Nah Sobat Maya, jadi saham yang pertama adalah MLPT ataupun Multipolar Technology. Nah jadi saya tuh udah start cicil membeli saham ini tuh dari Desember 2020. Dan hasilnya hingga saat ini tuh dia udah kasih capital gain yang lumayan gede nih buat saya. Nah, jadi langsung kita coba analisa dari karakteristik yang pertama ya, yaitu rutin membagikan dividen ataupun cash cow dari pemegang sahamnya. Oke, langsung kita buka histori pembagian dividennya ya. Oke, di sini udah kita bisa lihat sendiri. Nah, nih Sobat Maya, kita lihat ya, dia dari 2010 bagi 2019 bagi, 2018 bagi, 2016 juga bagi, 2015 juga bagi, 2014 juga bagi. Nah, jadi sahamnya MLPT ini udah bagi dividen non-stop nih dari tahun 2014 hingga ke tahun 2020. Jadi kemungkinan besar dia di 2021 ini itu juga akan membagikan dividen. Nah, lalu kita ke kriteria yang kedua, yaitu dividen yield-nya harus tinggi di atas 7%.
Nah, kalau misalnya tadi kita lihatnya di Stockbit, kita sekarang lihat ke RTI nih untuk perkiraan pembagian dividennya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, ini kan udah ada historical EPS-nya nih, earning per share-nya. Nah, misalnya kita lihat nih, kalau sampai kuartal ketiga, itu kan EPS full year-nya dihitung tuh di 87 perak ya. Nah, kita anggap aja ini nggak berubah dan tetap sampai akhir itu di 87 perak. Maka dividen yield-nya akan didapatkan adalah 87 dibagi harga penutupan Jumat kemarin. Jadi saya buat video ini sih di hari Minggu untuk mengacunya di harga penutupan Jumat kemarin. Ya, tapi video ini mungkin akan diupload per hari Senin. Jadi mungkin akan ada perbedaan time frame untuk harganya sendiri. Oke, nah jadi Sobat Maya, kalau menghitung dengan karakteristik pembagian sahamnya, kan tahun kemarin tuh kita lihat ya, 2017 dia 50% DPR-nya, terus 2018 naik jadi 80%, terus tahun kemarin 182%. Nah, misalnya aja tahun ini dia bagi di 100% aja, artinya kita mendapatkan dividen yield. Perkiraan ya, dividen yield-nya itu adalah sebesar 7,25%. Artinya, ini untuk dividen yield-nya itu besar. Nah, lalu kita ke karakteristik yang ketiga nih Sobat Maya. Punya cash ratio yang besar ataupun laba yang terus meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, labanya itu emang meningkat nih ya Sobat Maya. Jadi 2017 itu 60, terus 2018 ada penurunan sedikit di 53, tapi 2019 itu naik, dan 2020 ini kemungkinan naik juga karena dia kan perusahaan teknologi nih Sobat Maya. Di tengah pandemi malah bisa jadi diuntungkan nih perusahaan teknologi seperti ini. Nah, target price-nya sendiri berapa nih? Nah, saya kan di harga ini itu sebenarnya udah cuannya 60% ya Sobat Maya ya, 60%-an. Nah, tapi saya tuh masih punya target MLPT ini sebelum pembagian dividen itu bisa di harga 1.600 sampai 1.800. Nah, kalau misalnya sampai ke 1.600 aja nih ya Sobat Maya, dari harga 1.200 itu masih ada upside-nya 33%. Dan kalau misalnya kita lihat histori pembagian dividennya, MLPT ini periode pembagian dividennya itu antara bulan April sampai ke bulan Juli. Jadi kita masih ada waktu beberapa bulan aja nih kalau misalnya mau collect. Tapi kembali lagi saya ingatkan ke Sobat Maya bahwa MLPT ini kurang liquid. Jadi kalau mau masuklah satu lot. Nah, berikut saya tampilkan juga nih pro dan kontra untuk saham MLPT ini. Jadi Sobat Maya tuh bisa melihat ataupun mendengarkan analisa saya, tapi jangan lupa untuk menganalisa sendiri nih Sobat Maya. Nah, saya kasih nih ya pro dan cons-nya. Ya, jadi bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya kurang ngerti, Sobat Maya bisa tanyakan di kolom komentar juga untuk pro dan kontranya ini ya. Nah, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu Palm. Nah, yang pertama kita ngecek dulu nih kriteria yang pertama, yaitu rutin nggak nih dia bagi dividen. Oke, kita lihat ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, di 2020 dia bagi, 2019 dia juga bagi, 2018 dia juga bagi, 2017 dia juga bagi, 2016 dia bagi. Jadi dari 2016 sampai ke 2020 itu Palm ini rutin bagi dividen. Nah, sekarang kita cek ke kriteria keduanya. Nah, kalau kita lihat di EPS-nya ini Sobat Maya, kalau LK full year-nya 2020 itu kan di 44 nih, tapi nggak apa-apa Sobat Maya, kita tuh coba untuk diskon. Artinya misalnya kita tambahin 1 plus 31, artinya kan dapat 33 ya. Nah, 33 kita anggap aja nih full year-nya itu 33. Tapi saya tuh lumayan pede bahwa ini akan melebihi 33. Kenapa? Karena laporan keuangan perusahaan CPO yang lain kayak AALI, terus LSIP itu semuanya naik semua kan. Nah, saya tuh pede banget bahwa Palm ini juga akan sama nasibnya nih, akan naik juga. Nah, jadi kalau kita beranggapan bahwa LK full year-nya itu akan mendapatkan EPS-nya 33, nah itu kita bisa cari nih dividen yield-nya Sobat Maya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan hari Jumat yang udah naik 5%, itu kan harganya di 344. Jadi 33 dibagi 344, maka akan didapatkanlah hasil dividen yield-nya.
yaitu 9,59%. Dan ini itu udah gede banget untuk dividend yield. Nah, target saya sendiri untuk Palm ini adalah harganya itu bisa di 400 sampai ke 500. Nah, kalau misalnya kita mengambil harga 400 saja, itu ada potensi upside untuk saham ini, saham Palm ini, itu sebesar 16,27%. Jadi emang nggak gitu gede, tapi menurut saya ini salah satu perusahaan yang aman untuk kita terapkan dividenologi. Nah, kalau misalnya kita bicara 16%, misalnya nih ya Sobat Maya, apakah 16% itu besar atau enggak? Menurut saya sih besar, karena kalau misalnya kita berinvestasi kayak di deposito ataupun reksadana pasar uang, itu sekarang tuh kita cuma dapat sekitar 3% sampai ya mentok-mentok di 5% lah. Nah, ini kita bisa mendapatkan 16% kurang dari 1 tahun. Menurut saya ini besar banget, tapi kembali lagi ke Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya kurang tertarik dengan upside-nya ini, mungkin bisa cari saham yang lain nih. Lalu kita ke kriteria yang ketiga nih Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat nih ya, kalau secara EPS itu kan di 2020 dia tuh udah pasti naik tinggi. Dan kalau kita misalnya lihat nih Sobat Maya karakteristiknya ya, walaupun di 2018 dan 2019 itu Palm ini merugi, tapi dia tuh masih membagikan dividen loh. Kenapa? Karena Palm ini merupakan salah satu cash cow-nya dari Saratoga Group. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Sobat Maya kita geser ke bawah dan kita lihat di bagian cash rasionya, itu juga cash rasionya gede banget ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat tuh cash rasionya 311,32%. Artinya duit cashnya itu mereka masih banyak banget. Mungkin hasil laba ditahan sebelumnya ya. Jadi melihat peluang ini, Sobat Maya udah tahu lah ya bahwa Palm ini kemungkinan prospek kedepannya itu masih bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat prospek saham CPO yang saat ini lagi hot-hotnya nih. Oke Sobat Maya, di sini saya juga tampilin pro dan kontranya. Jadi Sobat Maya bisa melihat sendiri analisa saya tentang pro dan cons-nya dividenologi untuk saham Palm ini. Nah, kalau misalnya Sobat Maya masih nggak ngerti ataupun nggak jelas tentang pro dan cons-nya ini, Sobat Maya bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, Sobat Maya, kita ke saham yang terakhir, yaitu PANS atau Panin Sekuritas. Jadi kita langsung cek kriteria pertama nih Sobat Maya, apakah rutin membagikan dividen ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Sobat Maya, di 2020 dia bagi, 2019 bagi, 2018 bagi, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. Artinya apa Sobat Maya? Artinya dari 2009 hingga ke 2020 nggak pernah absen satu kali pun membagikan dividen. Nah, kalau kita misalnya melihat EPS-nya ini ya Sobat Maya, itu emang agak mengkhawatirkan karena kondisinya itu sampai di kuartal ketiga 2020 itu masih mengalami kerugian. Tapi saya lumayan pede nih Sobat Maya bahwa di kuartal keempat 2020 Panin ini akan mengalami keuntungan sehingga merubah LK full year-nya itu menjadi plus. Cuma lagi-lagi ini cuma analisa pribadi saya nih Sobat Maya ya. Nanti hasilnya kita lihat aja pada saat Panin udah rilis untuk laporan keuangannya. Nah, jadi ini ada mengandung sedikit spekulasi nih ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya analisanya sesuai dengan analisa saya, dan 2020 itu Panin Sekuritas mencatatkan keuntungan, maka untuk hasil pesimis pembagian dividennya itu adalah sama dengan 2 tahun terakhir, yaitu di nominal 100 perak. Nah, kalau misalnya nominalnya 100 perak, kita bagi dengan harga penutupan Jumat kemarin, yaitu di 1230, maka akan didapatkanlah dividen yield sebesar 8,13%. Artinya masih tinggi nih Sobat Maya untuk dividen yield-nya. Nah, kalau misalnya analisa saya benar tuh Sobat Maya, target saya untuk Panin Sekuritas ini adalah di harga 1.800. Dan jika benar menghit 1.800, maka potensi upside-nya adalah 46,34%. Jadi ini tuh masih tinggi banget potensi kenaikannya kalau analisa saya sesuai ya. Jadi nanti kita tunggu aja bareng-bareng LK full year-nya dari PANS ini untuk tahun 2020.
Jadi kalau misalnya emang LK-nya udah keluar dan dia berbalik untung, Sobat Maya udah tahu ya apa yang harus Sobat Maya lakukan. Tapi bagi yang mau curi start, boleh mulai cicil dari sekarang. Nah, sama saya juga tampilkan pro dan kontranya di sini untuk sahamnya Panin Sekuritas. Nah, Sobat Maya, sekian video saya tentang dividenologi hari ini. Nah, jadi dari 3 saham yang saya rekomendasikan dengan kriteria dividenologi ini, Sobat Maya, lagi-lagi saya bilang dan tekankan nih, jangan lupa untuk analisa sendiri, Sobat Maya ya. Jangan 100% percaya analisa saya, karena seperti yang saya bilang di awal, kita tuh bisa menganalisa, tetapi market itu yang menentukan. Dan market itu nggak ada kewajiban untuk mengikuti analisa kita. Nah, terakhir nih Sobat Maya, ada 2 saham bonus yang bisa saya kasih ke Sobat Maya yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Yang pertama adalah ADMF, yang kedua adalah PTBA. Nah, Sobat Maya bisa melakukan riset sendiri sebagai PR nih, Sobat Maya, apakah ADMF dan PTBA ini masuk ke dalam dividenologi. Nanti kalau misalnya cuan, jangan lupa kasih tahu saya di kolom komentar ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika Sobat Maya enggak suka ataupun enggak setuju dengan isi video ini, Sobat Maya bisa menekan tombol dislike, lalu tinggalkan komen di bawah ya Sobat Maya. Jadi saya tahu nih apa yang Sobat Maya enggak suka ataupun pendapatnya nggak sesuai. Jadi kita bisa brainstorming bareng-bareng. Jadi mengeluarkan pendapat dan berdiskusi ya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga kita profit bareng-bareng terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.